Semua orang menganggapku hebat. CEO muda, sukses, kaya raya. Tapi malam itu, saat aku terjebak sendirian di hutan gelap dan dingin, baru aku sadar, kekayaanku tak bisa menyelamatkanku. Justru dia Yoga, petugas kebersihan yang selama ini. Nyaris tak kulirik yang mengulurkan tangan saat aku hampir menyerah. Siapa dia sebenarnya? Dan kenapa justru dia yang mengajarkanku arti hidup yang sesungguhnya? Inilah kisah yang mengubah hidupku selamanya. Malam itu dingin, gelap, dan anehnya, sepi sekali. Bukan sepi karena tak ada orang, tapi sepi yang menggigit dari dalam dada. Aku, Amel Von, CEO termuda dari salah satu perusahaan properti terbesar se-Asia Tenggara. Duduk sendiri di balik kemudi. Mobil sport hitamku yang meluncur pelan di jalur hutan menuju villa pribadi. Udara dingin menusuk kulitku, meski AC Mobil Marty. Suara hujan di luar kaca terdengar lembut, tapi di dalam kepalaku justru ada badai yang lebih dahsyat. Kepalaku berat oleh tumpukan masalah, laporan yang belum selesai, angka-angka yang seharusnya membahagiakan malah terasa kosong, undangan rapat yang memekakkan telinga setiap pagi, dan yang paling menyakitkan, pesan pendek dari ibuku. Kapan kau menikah, Mel? Jangan cuma kerja, kami makin tua. Aku mendengus. Bukankah selama ini aku bekerja mati mission juga demi mereka? Demi membuktikan bahwa aku bisa mencapai puncak tanpa siapapun. Tanganku meraih sebotol air mineral di kursi sebelah. Meneguk cepat. Mataku melirik dashboard. Jam 22:45. Jalan semakin sepi. Hujan makin deras. Jalanan tanah yang kulalui mulai berlumpur. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin menjauh. Menjauh dari rapat, dari teman-teman yang palsu, dari kehidupan yang glamor tapi hampa, dan menjauh dari pertanyaan-pertanyaan menyebalkan tentang kapan menikah. Tapi mungkin Tuhan punya cara yang sangat berbeda untuk menghentikan pelarianku. Roda kiriku tergelincir. Sial, aku memutar setir cepat, tapi justru makin kehilangan kendali. Mobilku meluncur liar ke kanan, menghantam pembatas kayu rapuh. Lalu jatuh, semua terasa lambat. Tubuhku terimbang ngeming di balik sabuk pengaman. Kaca pecah, suara dentuman logam bertabrakan dengan tanah basah terdengar memekakan. Lalu semuanya gelap. Aku tak tahu berapa lama aku pingsan. Saat membuka mata, hanya ada bau tanah basah. Kepalaku nyeri, dada sesak oleh sabuk pengaman yang menahanku tetap di kursi. Mobilku terbalik, sebagian terperosok ke dalam semak. Lampu dashboard berkedip-kedip tak berdaya. HP-ku mati total, tidak ada sinyal. Aku menghela napas panjang, mencoba tetap tenang, tapi jantungku berdetak kencang. Lututku berdarah. Tanganku gemetar saat melepaskan sabuk pengaman yang mengikatku. Aku merangkak keluar lewat jendela yang pecah. Udara hutan basah menerpa wajahku. Aku hanya memakai blouse tipis dan celana jeans. Dinginnya gila-gilaan. Aku berdiri goyah. Oke, Amel, tenang. Kamu bisa cari jalan keluar sendiri, gumamku. Tapi kenyataannya, aku tersesat. Di sekelilingku hanya pepohonan besar ranting-ranting yang basah dan tanah lumpur. Hujan terus turun. Sepatuku terbenam setengah di lumpur. Tidak ada tanda kehidupan. Tidak ada cahaya, tidak ada suara selain desir hujan di dedaunan. Langkahku berat. Aku berjalan beberapa meter menjauh dari mobil, berharap ada jalan besar. Tapi nihil. Hutan yang gelap dan pekat. Dalam hati aku ingin menangis. Tapi aku menahannya. Aku CEO, pemimpin perusahaan miliaran dolar. Aku tidak boleh menangis hanya karena nyasar di hutan. Namun 1 jam berlalu, 2 jam, tubuhku makin gemetar. Aku mulai sadar betapa rapuhnya aku di sini. Semua kekayaan, semua status, semua jabatan, tidak ada artinya di sini. Di sini aku cuma seorang wanita muda yang sendirian. Dingin, lapar, dan ketakutan. Aku duduk di bawah pohon, memeluk lutut, berusaha berpikir jernih. Tapi semakin aku berpikir, semakin aku sadar betapa bodohnya aku telah melewati jalan ini sendirian. Tanpa persiapan apapun, aku berbisik pada diri sendiri. Kenapa aku selalu merasa harus mandiri? Bahkan saat jealous aku butuh orang lain. Dan di saat itulah, di tengah gemuruh hujan, aku mendengar sesuatu. Langkah kaki, aku langsung berdiri. Refleks, jantungku makin kencang. Apa itu? Binatang? Pencuri? Orang jahat? Jangan-jangan ini akhir hidupku? Sosok itu muncul dari balik semak basah. Seorang pria dengan payung lusuh di tangan, jaket tua kehujanan, dan wajah penuh kerutan tapi bersahaja. Di pundaknya ada karung kecil,
Dan aku mengenal wajah itu. Yoga? Ya, dia Yoga. Yoga Pratama, petugas kebersihan di salah satu proyek perumahan mewah yang dibangun oleh perusahaan kami. Aku ingat, dia sering kulihat membersihkan toilet, karyawan, menyapu lorong, mengangguk sopan tiap aku lewat, dan tidak pernah kutegur sama sekali. Bagiku, dia cuma bagian latar dari hidupku yang sibuk. Dan sekarang, dia berdiri di hadapanku, di tengah hutan gelap, saat aku nyaris putus asa. Mbak Amel, astaga, panjenengan kenapa di sini? Tanyanya dengan nada Jawa yang sopan, tapi penuh kekhawatiran. Aku tercekat, campuran liga, malu, sekaligus bingung bercampur jadi satu. Tanpa sadar aku menjawab pelan, aku kecelakaan, aku tersesat. Yoga mendekot, matanya yang tenang itu memandangku dalam-dalam. Lalu ia mengulurkan tangan-tangan kasar. Pekerja keras yang kini terasa begitu kokoh. Gak usah takut Mbak Amel, tak bantu. Ayo, kita cari jalan keluar bareng-bareng. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memegang tangan seorang orang kecil tanpa ragu. Tangan yang hangat, meski hujan terus membasahi kami berdua. Tapi aku masih merasa aneh. Kenapa Yoga ada di sini? Apa yang dia lakukan di hutan terpencil ini? Kenapa dia begitu tenang? Seakan sudah tahu cara keluar dari sini, aku tak tahu. Tapi satu hal jelas, malam ini hidupku tidak akan sama lagi. Aku tidak tahu, sudah berapa lama aku duduk diam di bawah pohon itu. Membeku dalam campuran dingin dan ketakutan. Angin malam berhembus, menusuk tulang, hujan makin deras, tapi aku tetap diam. Bahkan tangisku pun tak sempat keluar, hanya dada yang terasa sesak. Dan kemudian, suara langkah kaki di tanah becek itulah yang membuyarkan semuanya. Ketika sosok pria itu muncul, dari balik rimbunnya semak, aku langsung mengenalinya. Yoga, petugas kebersihan yang selama ini hanya kulihat. Si kelas di lorong-lorong proyek perumahan kami. Aku tidak pernah berbicara dengannya. Aku bahkan tidak tahu seperti apa suaranya. Selain sesekali mendengar ucapan permisi, Bu yang terdengar sekadar formalitas. Dan sekarang dia berdiri di depanku, dalam gelap, dengan wajah kebasahan, sambil membawa sebatang tongkat dan karung kecil di punggungnya. Mbak Amel? Astaga, panjenengan kenapa di sini? Suaranya pelan, tapi terdengar jelas dalam derasnya hujan. Aku menatapnya dengan campuran lega dan bingung. Suasana ini terasa tidak nyata. Aku ingin bertanya, kenapa kau ada di sini? Kenapa bukan orang lain yang datang? Kenapa harus Yoga? Tapi yang keluar dari mulutku hanya kata-kata sederhana yang terdengar payah. Aku kecelakaan. Aku nyasar. Yoga tidak banyak bertanya lagi. Dia langsung mendekat. Mata tuanya yang jernih menatapku penuh empati. Seakan mengerti aku sedang rapuh. Meski aku mati-matian berusaha terlihat tegar. Ia mengulurkan tangannya, tangan yang kasar oleh kerja keras, tapi terasa kokoh. Aku tak tahu kenapa, tapi aku meraih tangan itu. Begitu tangannya menggenggam tanganku, aku merasa sesuatu yang selama ini asing bagiku. Hangat, yang tulus, bukan basa-basi kantor, bukan salam dingin saat rapat. Hangat yang nyata. Yoga tidak banyak bicara. Dengan cekatan dia memeriksa kakiku yang terkilir. Wah, ini harus diikat mbak, biar gak makin bengkak, katanya pelan, sambil merobek salah satu ujung bajunya sendiri untuk dijadikan perban darurat. Aku hanya mengangguk, masih sulit mempercayai situasi ini. Setelah membalut kakiku, dia berkata, kita harus segera cari tempat berteduh. Mbak, bisa jalan pelan-pelan? Nanti saya bantu tuntun. Aku hanya mengangguk lagi. Untuk pertama kalinya, aku merasa sepenuhnya pasrah pada orang yang selama ini nyaris tak pernah kulirik. Kami berjalan pelen-pelen menembus hutan yang gelap. Yoga berjalan di depan, membuka jalan dengan parang kecil yang dibawanya. Sesekali ia menengok ke belakang, memastikan aku bisa mengikuti. Aku berjalan tertatih, basah kuyup, kedinginan, dan seluruh tubuhku terasa pegal. Sementara Yoga tampak tenang, langkahnya mantap, napasnya teratur. Beberapa kali aku ingin bertanya, kenapa kau bisa di sini Yoga? Apa yang kau lakukan malam-malam begini di hutan? Tapi lidahku keluh, ada gengsi yang menahan. Aku, Amelphon, CO muda, yang setiap hari memberi arahan pada puluhan orang, kini berjalan di belakang seorang petugas kebersih. Seolah semua statusku hilang tak bersisa. Namun rasa penasaran itu menggerogoti pikiranku. Yoga, kenapa kamu ada di sini? Akhirnya aku memberanikan diri bertanya. Yoga menoleh sekilas,
Senyumnya samar. Saya lagi jalan pulang, Mbak. Rumah saya di kampung seberang bukit. Jalan pintas lewat hutan ini lebih cepat. Saya juga tadi bantu-bantu teman yang kebanjiran. Jawaban itu membuatku makin tercengang. Dia berjalan kaki melewati hutan malam-malam begini hanya demi pulang lebih cepat. Kenapa nggak naik ojek atau mobil? Tanyaku lagi. Yoga terkekeh pelan. Wah, saya nggak punya kendaraan, Mbak. Lagian, hujan begini mana ada ojek yang mau jalan ke sini? Hehehe, aku terdiam. Diam dalam arti yang sesungguhnya. Diam, karena malu. Aku yang punya 3 mobil mewah di rumah, mengeluh hanya karena tersesat. Beberapa jam, sementara Yoga, dia menghadapi ini semua seperti bagian biasa dari hidupnya. Yoga berhenti di bawah sebuah pohon besar. Mbak Amel, kita istirahat dulu sebentar ya. Mbak kelihatan capek. Aku hanya mengangguk. Lagi, kami duduk di atas batu besar. Hujan masih rintik-rintik, tapi lebih ringan. Udara malam terasa menusuk sampai ke tulang. Aku memeluk lutut, gigi bergemeletuk. Dan aku melihat Yoga membuka karung kecilnya. Dia mengeluarkan sepotong roti yang sudah dibungkus plastik. Ini buat Mbak dulu. Saya tadi cuma bawa 2, tapi Mbak lebih butuh, katanya. Menyodorkan roti itu dengan tenang. Aku menatapnya. Metak mulai berkaca-kaca. Ada kehangatan yang tak bisa aku jelaskan di sana. Aku mengambil roti itu dengan tangan gemetar. Terima kasih Yoga, suaraku lirih. Yoga tersenyum lagi. Jangan sungkan, Mbak. Nggak apa-apa kok. Dalam hening malam itu, aku merasa seluruh pertahananku runtuh. Aku bukan CEO. Aku bukan wanita sukses. Aku hanya seorang manusia biasa yang saat itu sangat rapuh dan bergantung pada kebaikan seorang Yoga Pratama. Perjalanan belum selesai. Kami masih harus keluar dari hutan ini. Aku tahu itu, tapi entah kenapa, dengan Yoga di depanku, aku merasa sedikit lebih tenang. Dia menatap langit yang kelam. Kalau hujan agak reda, kita lanjut jalan ya Mbak. Aku hanya bisa menjawab dalam hati. Baik Yoga. Aku akan ikut kemanapun kau tuntun aku malam ini. Karena untuk pertama kalinya aku merasa ada orang yang benar-benar peduli. Bukan statusku, tapi karena aku adalah aku. Dan saat aku memandang wajahnya dalam remang cahaya petir yang sesekali menyambar, aku bertanya dalam hati. Siapa sebenarnya Yoga Pratama ini? Kenapa dia terlihat begitu tenang? Seolah-olah dia jauh lebih siap hidup di kerasnya dunia. Dibanding aku belum tahu. Tapi aku merasa aku akan menemukan jawabannya segera. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku berjalan sejauh ini. Tumitku terasa nyeri luar biasa. Seluruh tubuhku menggigil. Dan tangan ini terus-menerus mencoba mengusap wajah yang basah oleh hujan dan air mata yang entah kapan mulai turun di depan. Sana, Yoga berjalan dengan langkah yang pasti. Tenang, sangat kontras dengan kondisiku yang payah. Aku sebenarnya malu, tapi gengsiku terlalu tinggi untuk jujur. Jadi, aku hanya membungkuk dan berusaha mengikuti langkahnya, walau dalam hati terus mengeluh. Ayo Mbak, pelan-pelan saja. Kita sebentar lagi sampai di tempat saya biasa numpang berteduh kalau hujan, kata Yoga sambil menoleh. Senyumnya selalu sama, sederhana, tapi entah kenapa bisa menenangkan. Padahal aku tahu, jika dilihat dari baju yang ia kenakan, ia juga pasti kedinginan seperti aku. Tapi kenapa aku yang terlihat paling lemah di sini? Malam makin dalam. Kabut tipis mulai turun, menambah suasana yang sudah cukup mencekam. Suara jangkrik bersahut-sahutan, terdengar nyaring di tengah sunyi. Kami terus berjalan melewati jalan, setapak kecil yang kadang bahkan tidak terlihat jelas di antara semak-semak tinggi. Aku benar-benar tidak tahu Yoga bagaimana bisa hafal jalur seperti ini. Yoga, aku memberanikan diri bertanya. Suaraku serak karena dingin. Kau sudah sering lewat sini? Yoga hanya tertawa kecil. Sudah sering sekali Mbak, ini jalan saya pulang kampung. Waktu belum ada proyek perumahan itu, saya hafal setiap tikungan, setiap pohon besar, bahkan suara anginnya pun saya tahu bedanya. Aku terdiam, rasanya tidak ada yang bisa kujawab. Setiap kata Yoga seperti menamparku diam-diam. Aku terbiasa menganggap semuanya harus ada di bawah kontrolku. Aku mengelola proyek-proyek raksasa, memberi arahan pada tim-tim elit. Tapi, untuk sekadar berjalan di jalan setapak ini saja, aku tak tahu apa-apa. Dan entah kenapa, itu membuatku jengkel. Bukan jengkel pada Yoga, tapi jengkel pada diriku sendiri. Kami berhenti sejenak di sebuah batu besar. Yoga sibuk memotong ranting untuk menyingkirkan duri-duri yang tumbuh liar di jalur depan. Aku duduk, melepas sepatu yang sudah basah kuyup, lalu mulai berbicara. Suara ketusku akhirnya keluar juga. Yoga,
Apa kau nggak punya cita-cita lebih dari ini? Maksudku, kau pintar. Kau hafal jalan hutan ini. Bahkan tahu cara bertahan hidup di tempat seperti ini. Kenapa kau tetap jadi petugas kebersihan? Yoga tidak langsung menjawab. Dia hanya tersenyum tipis, lalu terus merapikan ranting. Tatapannya menunduk, seperti menimbang-nimbang sesuatu. Aku merasa sudah terlalu lancang, tapi aku tidak bisa menahan. Bagaimana mungkin dia bisa hidup sebahagia ini dalam keterbatasannya? Bukankah itu menyedihkan? Yoga akhirnya berhenti, bekerja, dan duduk di sebelahku. Mbak Amel, katanya pelan Sita itu bukan selalu soal pekerjaan atau jabatan. Kadang hidup bikin kita harus memilih. Dan saya sudah memilih. Aku terdiam lagi. Aku bisa merasakan nada serius di balik suaranya. Tapi, aku masih sulit memahami. Dulu saya bukan petugas kebersihan, Mbak. Lanjutnya tanpa kutanya lagi. Saya dulu kerja di luar negeri. Proyek-proyek besar. Saya insinyur sipil. Aku langsung menoleh. Nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja dia katakan. Insinyur, maksudmu? Lulusan teknik sipil? Tanyaku dengan suara meninggi. Yoga mengangguk. Tenang saja. Betul, Mbak. Bahkan saya sempat pegang beberapa proyek besar. Gaji saya dulu mungkin lebih besar dari gaji beberapa manajer di kantor panjenengan. Aku tercekat. Rasa penasaranku melonjak. Kalau begitu, kenapa kau bisa jadi petugas kebersihan sekarang? Yoga menarik napas panjang. Memandang langit yang hitam kelam, karena ibu saya sakit parah waktu itu. Mbak, saya pulang dan memutuskan untuk merawat beliau. Semua tabungan saya habis. Semua rencana hidup saya berubah total. Tapi tidak apa-apa, karena itu pilihan saya. Bagi saya, ibu saya lebih penting daripada semua gelar dan gaji itu. Aku hanya bisa diam. Lidaku kelu. Hatiku seperti tersengat oleh pengakuannya. Selama ini, aku berusaha keras untuk membuktikan diri, untuk mencapai prestasi, demi pengakuan dari orang tua, yang bahkan sudah lama tidak dekat denganku. Sementara, Yoga, dia menyerahkan semuanya dengan ikhlas demi merawat ibunya. Aku tidak tahu harus merasa apa. Kagum, iya, malu, sangat. Dan entah kenapa, aku justru mulai kesal. Kesal pada diri sendiri. Karena aku menyadari betapa dangkalnya. Aku selama ini memandang orang seperti Yoga. Aku hanya melihat status, bukan hati. Yoga berdiri, menepuk bahuku pelan. Ayo Mbak, kita lunch. Masih sekitar setengah jam lagi, sampai tempat berteduh. Aku mengangguk, tanpa sepatah kata. Dalam hati aku tahu, malam ini, aku tidak hanya berjalan mencari jalan, keluar dari hutan ini. Tapi aku juga sedang berjalan menuju pemahaman baru tentang hidup. Selama perjalanan berikutnya, aku diam saja. Aku memperhatikan setiap langkah Yoga. Setiap caranya memotong ranting, cara dia memegang senter kecilnya dengan tenang. Bahkan bagaimana dia memperhatikan arah angin. Aku yang selama ini merasa paling pintar, mendadak merasa bodoh di hadapan. Petugas kebersihan yang malam ini justru menjadi penyelamat hidupku. Dan semakin aku memperhatikan Yoga, semakin aku penasaran, siapa sebenarnya dia? Seperti apa semua luka yang dia pendam selama ini? Pertanyaan itu menggantung di dalam hatiku. Tepat ketika hujan reda sedikit, tapi suara binatang liar terdengar makin jelas. Kami harus terus berjalan. Langkah demi langkah, dalam diamku, aku berjanji, aku akan menemukan jawaban semua itu. Sebelum malam ini berakhir, kami terus berjalan. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Yang aku tahu, kakiku makin berat melangkah. Meskipun rasa ingin tahuku pada Yoga membuatku menahan diri untuk tidak mengeluh lagi. Langkah Yoga tetap tenang. Seakan-akan ia bisa membaca hutan. Ini seperti aku membaca laporan keuangan di meja kerjaku. Aku terus mencuri pandang ke arahnya. Kadang-kadang aku ingin bertanya lebih banyak tentang hidupnya. Tapi gengsi itu selalu muncul. Aku Amelphone, CEO muda yang terkenal berani, ambisius, bahkan keras kepala. Dan aku tidak bisa begitu saja jadi lemah di hadapan seorang petugas kebersihan. Tapi, semakin lama aku sadar, dalam situasi ini, aku memang lemah. Aku bahkan sudah tidak tahu arah mana yang menuju jalan utama. Satu-satunya alasanku bisa terus bertahan cuma karena pria itu Yoga terus menoleh ke belakang. Memastikan aku baik-baik saja. Sedikit lagi Mbak, katanya pelan. Ada gua kecil di depan, kita bisa berteduh dulu di sana. Hujan bakal deras lagi sebentar lagi. Dan, Bannersad, belum sampai 5 menit setelah dia bilang begitu, rintik air mulai jatuh semakin kencang. Aku menggigil. Langkahku makin terseok. Saat akhirnya kami tiba di depan gua kecil yang gelap,
Aku duduk langsung di tanah. Tidak peduli lagi pada lumpur yang mengotori jeans mahalku. Yoga duduk di dekat pintu gua, membuka karungnya dan mengeluarkan lilin kecil, lalu menyalakannya. Cahaya kuning temaram itu memantul di wajahnya. Sekilas wajahnya terlihat tua, tapi entah kenapa, aku bisa melihat ada keteguhan yang tak kulihat di orang-orang lain yang selama ini bekerja untukku. Kau benar-benar tahu semua jalur di sini, Yoga. Aku akhirnya bicara. Suara pelan, masih sedikit ketus, tapi ada rasa kagum yang aku tidak bisa sembunyikan sepenuhnya. Yoga hanya tertawa kecil. Ya begitulah Mbak, hutan ini kayak sahabat saya. Dulu sering saya lewati waktu kecil. Menggigit bibirku sendiri. Aku benar-benar penasaran. Akhirnya aku bertanya langsung. Yoga, tadi kau bilang kau dulu insinyur, betul? Yoga mengangguk. Tatapannya masih teduh. Betul Mbak. Aku menarik napas panjang. Disinilah hatiku mulai goyah, tapi aku ingin tahu. Aku ingin mendengar cerita sebenarnya. Kenapa bisa seperti ini? Maksudku, kau sudah jadi insinyur, punya pekerjaan bagus. Lalu kenapa kau rela melepaskan semuanya dan memilih hidup sederhana begini? Yoga memandangi lilin kecil di depannya. Sebelum perlahan-lahan mulai bicara, saya dulu kerja di Timur Tengah, Mbak. Proyek-proyek besar, jalan tol, jembatan Guduang Gedeng, pencakar langit. Hidup saya dulu nyaman, sangat nyaman, gaji besar, semua fasilitas ada. Tapi tahun 2015, ibu saya jatuh sakit parah, stroke, tidak ada yang merawat. Suara Yoga tetap tenang, tapi aku bisa mendengar sedikit getaran di sana. Saya pulang, niatnya hanya beberapa bulan, supaya ibu bisa sembuh dulu. Tapi, takdir berkata lain. Penyakit ibu saya tidak kunjung membaik. Tabungan saya habis. Rumah kecil yang dulu saya tinggali, akhirnya dijual untuk biaya berobat. Semua surat-surat kontrak saya di luar negeri, akhirnya saya lepas. Dan saya hanya bisa bekerja seadanya di sini, demi tetap bisa ada di samping ibu. Aku menunduk. Rasanya sulit mendengar itu tanpa merasa tertampar. Kau tidak pernah menyesal? Tanyaku pelan. Jujur saja, aku tidak bisa membayangkan jika aku harus meninggalkan semua yang sudah susah payah kudapatkan demi merawat orang lain. Yoga tersenyum lagi. Senyum yang lebih pahit dari sebelumnya. Kadang saya capek, Mbak. Tapi saya tidak pernah menyesal. Hidup bukan cuma soal angka di rekening. Bukan cuma soal jabatan tinggi. Hidup saya sekarang sederhana. Tapi saya bisa tidur nyenyak karena tahu saya sudah ada untuk ibu saya di saat beliau butuh. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tanganku meremas celana jeans yang sudah penuh lumpur. Dalam cahaya lilin yang bergetar, aku menyadari betapa sempitnya cara pandangku selama ini. Aku selalu mengukur segalanya dengan kesuksesan. Aku bangga jadi yang termuda di kursi direksi. Bangga punya rumah mewah di pusat kota. Bangga bisa liburan kemana saja. Tapi, aku juga kesepian. Aku merasa kosong. Hubungan keluargaku rusak sejak lama, dan aku tidak pernah mencoba memperbaikinya. Sementara di depanku, duduk seorang pria sederhana yang sudah kehilangan semuanya, tapi hatinya utuh. Dan ironisnya, justru dia yang menyelamatkan nyawaku. Malam ini, aku menoleh pelan. Yoga sedang memeriksa betisku yang lecet. Gerakannya hati-hati sekali, penuh perhatian. Seperti seorang kakak memperhatikan adik kecilnya. Aku mulai merasa ada sesuatu yang hangat di dalam dadaku. Tapi juga, Ada, rasa bersalah yang besar. Maaf, aku akhirnya bicara, nyaris berbisik. Yoga mengerutkan kening, sedikit bingung. Maaf, untuk apa Mbak? Karena aku selama ini tidak pernah menghargai orang seperti kamu. Aku cuma melihat seragamu, cuma melihat posisimu. Donald, kamu tidak tahu apa-apa. Yoga tersenyum pelan. Nggak apa-apa Mbak. Banyak orang juga begitu. Yang penting, sekarang panjenengan sudah mulai melihat saya. Dan aku hanya bisa mengangguk. Tidak bisa lagi menutupi siapa diriku yang sebenarnya malam itu. Aku merasa sudah kehilangan semua lapisan kebanggaan palsu yang selalu aku kenakan di kantor. Aku hanya Amelphone, seorang wanita muda yang sedang tersesat, diselamatkan oleh tangan seseorang yang dulu kupandang sebelah mata. Dan di luar sana, terdengar suara gemuruh petir yang makin mendekat. Hujan turun lagi. Kali ini lebih deras dari sebelumnya. Angin masuk menerobos ke dalam gua, membawa hawa dingin yang menusuk. Kami harus bertahan di sini sampai pagi. Aku duduk diam, dalam cahaya lilin yang redup, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar membuka mata. Dan aku tahu, semua ini baru permulaan. Angin malam bertiup makin kencang. Gua kecil tempat kami berlindung mulai terasa lembab. Aku memeluk lututku erat-erat.
mencoba menghangatkan diri dengan napas yang makin berat. Tubuhku kelelahan, tapi pikiranku berputar cepat. Kata-kata yoga tadi terus terngiang. Yang penting sekarang panjenengan sudah mulai melihat saya. Melihat, entah sejak kapan aku benar-benar melihat siapapun. Hidupku selama ini penuh angka, target, deadline. Setiap orang di sekitarku hanya kubaca sebagai bagian dari sistem kerja, bukan sebagai manusia seutuhnya. Dan malam ini, semua itu runtuh. Aku melirik ke arah yoga. Dia duduk bersandar di dinding batu, memejamkan mata, tembok tenang, napasnya stabil, seolah hujan deras, udara dingin, dan situasi genting ini tidak ada artinya baginya. Perlahan aku berani membuka percakapan lagi. Yoga, kau nggak takut? Yoga membuka matanya perlahan, menoleh dengan senyum yang membuat hatiku hangat sekaligus. Getir, takut, iya mbak, tapi takut nggak selalu berarti harus berhenti. Kalimat sederhana itu terasa seperti tamparan. Takut nggak berarti harus berhenti. Aku mengulang kata-kata Nia dalam hati. Dan disitulah, entah kenapa, aku merasa hatiku jebol. Semua tekanan, semua gengsi, semua topeng yang selama ini kupakai runtuh dalam sekejap. Aku mulai bicara, bukan sebagai CEO, bukan sebagai Amel yang angkuh, tapi sebagai Amel yang rapuh. Yoga, aku juga takut. Aku takut, bukan cuma karena aku tersesat di sini. Aku takut, hidupku selama ini ternyata kuma, palsu, suaraku pecah, mataku berkaca-kaca. Yoga hanya diam, tidak memotong, tidak memberi komentar, tapi justru sikapnya yang tenang itu membuat aku berani melanjutkan. Kau tahu, aku selalu merasa sendirian, bahkan di tengah kantor yang ramai. Aku kerja keras siang malam, tapi aku nggak pernah merasa cukup. Orang tuaku, aku sudah lama tidak bicara baik-baik dengan mereka. Semua hubungan keluargaku rusak. Aku sebenarnya kesepian Yoga, dan akhirnya air mata itu tumpah. Aku menangis di depan Yoga, seorang petugas kebersihan yang selama ini kuanggap tak penting. Aku bahkan tidak peduli lagi. Aku menangis sejadi-jadinya, membiarkan semua luka lama yang selama ini kupendam keluar begitu saja. Yoga tetap tidak banyak bicara, tapi kemudian dengan sangat sederhana, dia berkata, "Kesepianmu itu pilihan, Mbak." Aku tersentak. Kalimat itu sangat jujur, terlalu tajam, menusuk egoku yang masih tersisa. "Apa maksudmu?" tanyaku dengan nada meninggi. Sedikit marah. Yoga tetap tenang, matanya tidak menatapku dengan marah, justru penuh pengertian. Mbak Amel punya segalanya, jabatan, uang, rumah mewah, mobil bagus. Tapi mungkin Mbak terlalu lama menutup diri. Orang tua Mbak, mungkin mereka juga tunggu pintu itu dibuka lagi. Aku menggeleng cepat. Kau nggak tahu apa-apa tentangku, Yoga. Mereka tidak pernah ada buatku. Mereka hanya peduli soal prestasi. Kapan aku sukses? Kapan aku dapat jabatan? Kapan aku menikah? Bukan kapan aku bahagia. Suara tangisku makin keras. Yoga hanya duduk diam. Tapi tatapannya tidak berubah. Tidak menghakimi. Tidak ikut menangisi. Hanya menerima, dan tiba-tiba, aku merasa malu, karena emosiku sendiri. Aku berdiri cepat, melangkah keluar gua, ingin menenangkan diri. Tapi baru beberapa langkah kakiku terpeleset, tanah di sekitar gua memang licin. Tubuhku jatuh, lalu meluncur ke arah sungai kecil yang deras akibat hujan. Semua terjadi begitu cepat. Aku berteriak keras, dan sebelum aku hanyut terbawa arus, tangan Yoga menangkap pergelangan tanganku dengan kuat. "Pegang, Mbak! Pegang, Mbak! Jangan! Lepas!" teriaknya. Aku mengerahkan seluruh tenaga untuk bertahan. Arus sungai menghantam kakiku. Airnya dingin menggigit. Aku melihat wajah Yoga. Serius, penuh usaha. Tapi aku juga bisa melihat kakinya yang licin. Dia juga nyaris terjatuh. Dalam sekejap, aku sadar. Yoga mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkanku. Aku yang arogan, yang selalu merasa lebih tinggi darinya, yang selalu memandang rendah orang sepertinya. Dan justru dia yang kini memegang tanganku erat-erat. Dengan sekuat tenaga, Yoga menarikku hingga akhirnya aku kembali naik ke daratan. Kami berdua jatuh, terduduk, napas memburu. Aku memandangnya, dan di wajah Yoga aku bisa melihat luka. Salah satu lengannya berdarah karena goresan batu. Tapi dia hanya tersenyum, menatapku. "Maaf ya Mbak, saya agak terlambat nariknya," katanya pelan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tenggorokanku tercekat. Yang bisa kulakukan hanya menatapnya lama-lama. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seluruh pertahananku pecah. Di sini, di tengah hutan yang dingin,
basah, penuh lumpur. Aku akhirnya benar-benar melihat siapa Yoga. Sebenarnya, dia bukan sekadar petugas kebersihan. Dia adalah manusia yang penuh keteguhan, yang tanpa banyak bicara, mengajarkan aku apa arti keberanian, ketulusan, dan pengorbanan. Aku mulai menangis lagi. Tapi kali ini, bukan karena takut, tapi karena aku benar-benar malu pada diriku sendiri, dan Yoga hanya duduk di sampingku. Diam, membiarkanku menangis sepuasnya, tanpa pertanyaan, tanpa komentar. Hanya ditemani kehangatan sederhana dari seorang pria yang selama ini kupandang sebelah mata, tapi justru jadi penyelamat hidupku. Hujan masih turun deras, tapi anehnya, aku tidak lagi merasa takut pada dingin yang menusuk kulit. Aku duduk di dekat Yoga, yang kini bersandar di dinding gua. Napasnya terdengar berat, lengan kanannya dibalut kain seadanya, oleh kuaku bahkan tidak yakin balutan itu cukup kuat untuk menghentikan darahnya. Untuk pertama kalinya, aku yang merawatnya. Aku, Amel Von, yang biasanya hanya tahu memarahi manajer yang terlambat meeting, yang lebih sering menekan tombol transfer ketimbang menyentuh luka nyata, kini merobek scarf mahalku untuk membalut luka. Seorang petugas kebersihan yang selama ini tidak pernah kuperhatikan. Sambil mengikat kain di lengannya, aku berkata pelan, "Yoga, maaf ya, ini semua salahku." Yoga hanya tersenyum kecil, meski aku tahu pasti ia menahan sakit. "Nggak ada yang salah, Mbak. Semua ini cuma jalan hidup aja." Air mataku nyaris jatuh lagi, tapi aku menahannya. Aku tidak mau terlihat rapuh lagi. Kali ini, aku ingin jadi kuat demi dia. "Yoga, kau harus bertahan ya. Aku janji, aku yang akan memimpin jalan keluar besok pagi. Aku janji, aku akan membawa kita keluar dari hutan ini," kataku. Suaraku terdengar lebih tegas dari sebelumnya, bahkan membuatku sendiri terkejut. Yoga membuka matanya sebentar, menatapku. Tatapan itu lembut sekali. "Nggak usah kuat-kuat sendiri, Mbak. Kalau capek, istirahat aja. Hidup memang capek. Saya juga capek kok, tapi saya selalu percaya, pasti ada jalan." Kata-katanya sederhana, tapi terasa seperti pelukan hangat dalam malam yang gelap ini. Aku mengangguk. "Iya, tapi sekarang aku yang gantian jaga kamu." Aku menyiapkan api kecil dari ranting kering yang Yoga kumpulkan tadi sore. Dia sempat mengumpulkan ranting, bahkan ketika aku masih sibuk mengeluh soal lumpur di sepatu. Api itu kecil, tapi cukup untuk menghangatkan tangan kami berdua dalam heningnya. Malam, aku teringat kembali pada hidupku yang penuh target, laporan, rapat, dan ambisi. Tiba-tiba semua itu terasa begitu jauh, bahkan absurd. Apa artinya sukses kalau aku tidak bisa ada untuk orang lain? Apa artinya punya rumah mewah, mobil sport, liburan mahal, kalau aku tidak pernah merasa cukup? Yoga, dia punya sangat sedikit, tapi dia punya ketenangan yang tidak aku miliki. Meski aku punya segalanya, aku memandang wajahnya yang mulai pucat. Hatiku mencelos. Aku berjongkok di dekatnya, menyelimuti tubuhnya dengan jaketku. "Yoga," aku mulai bicara lagi. Suaraku lirih tapi penuh rasa bersalah. "Kau tahu nggak? Aku ini orang yang sangat egois. Aku merasa sudah capek selama ini. Aku kerja siang malam, tapi bukan buat diriku sendiri. Aku kerja cuma buat orang tua yang bahkan sudah lama nggak peduli padaku sebagai anak mereka. Aku kerja karena aku takut dibilang gagal, bukan karena aku cinta pekerjaanku." Suara Yoga terdengar pelan. "Itu artinya, selama ini Mbak kesepian?" Aku menoleh cepat. Mata Yoga, meski tampak lelah, tetap menatapku penuh pengertian. Aku mengangguk. "Iya, aku kesepian, Yoga. Aku merasa semua orang cuma menghormatiku karena aku CO. Bukan, karena aku Amel." Dan kata-kata itu, rasanya seperti mengangkat beban berat dari dadaku. Yoga tersenyum lemah. "Mbak Amel, mulai sekarang, saya nggak akan hormat karena panjenengan CO. Saya hormat karena Mbak Amel adalah Mbak Amel." Air mataku jatuh, tanpa bisa kutahan lagi. Aku menangis pelan, sambil menggenggam tangannya. Aku merasa, ini pertama kalinya dalam hidupku ada orang yang bilang begitu padaku, tanpa basa-basi, tanpa agenda tersembunyi, tanpa mengukur nilai diriku dari statusku. Aku hanya Amel, seorang manusia, dan Yoga. Yoga membuatku merasa layak dihormati, hanya karena siapa aku sebenarnya. Jam demi jam berlalu. Yoga tertidur sebentar karena kelelahan. Aku duduk di sampingnya, menjaga api kecil tetap menyala.
Bertekad untuk tidak tidur, tidak sebelum pagi datang, dalam diam aku merencanakan langkah besok, aku akan mencari jalur keluar. Aku akan memimpin yoga. Seperti dulu dia memimpin aku malam ini, untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku ingin memimpin bukan karena aku, tapi karena aku peduli, dan aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Pagi datang perlahan, langit di ujung pepohonan mulai berubah warna. Dari kelam ke jingga samar, suara burung hutan terdengar bersahutan, seperti tanda bahwa malam panjang kami akhirnya berakhir. Aku masih duduk di samping yoga, yang tertidur lelap, wajahnya pucat, tapi napasnya sudah lebih stabil. Luka di lengannya masih basah, meski sudah kubalut sebaik mungkin dengan scarf mahal yang sudah penuh bercak darah. Aku bangun perlahan. Kaki ini masih sakit, tapi aku sudah tak peduli lagi. Dalam kepalaku hanya ada satu tekad, aku harus membawa kami keluar dari hutan ini. Semalam, aku sudah belajar banyak dari yoga. Aku ingat jalur yang ia lewati, ingat arah angin yang ia baca dengan bijak. Bahkan, aku sudah hafal suara aliran sungai yang menjadi patokan arah pulang. Aku berdiri, menatap wajah yoga yang tertidur, dan berbisik dalam hati. Sekarang gantian aku yang pimpin jalan yoga. Aku meraih ranting panjang, menjadikannya tongkat penyangga untuk kakiku yang masih nyeri. Lalu mulai mengemasi apapun yang bisa kupakai. Aku menyentuh bahunya pelan. Yoga, ayo bangun. Kita harus jalan pulang. Yoga membuka mata. Perlahan, wajahnya lemah, tapi tetap tersenyum. Mbak, yakin bisa jalan duluan? Mbak, capek banget semalam. Aku mengangguk. Dengan suara yang lebih tegas dari yang pernah aku miliki sebelumnya. Iya, yoga, aku sudah belajar banyak dari kamu. Sekarang aku yang memimpin. Kita harus keluar dari sini. Dia hanya mengangguk kecil, menyerahkan semuanya padaku, dan itulah yang kulakukan. Aku berjalan di depan, dengan hati-hati membuka jalan, memeriksa tanah, mengingat lagi jalur yang semalam kami lewati. Aku belajar dari cara yoga mengamati sekitar, memperhatikan arah aliran sungai kecil, posisi matahari pagi, bahkan bentuk akar-akar pohon besar. Yoga berjalan di belakangku, tertatih, kadang berhenti sebentar untuk mengatur napas. Tapi dia terus tersenyum tiap aku menoleh, memastikan dia baik-baik saja. 1-2 kali aku hampir putus asa, apalagi saat jalurnya bercabang. Tapi aku ingat, cara yoga berpikir sederhana. Perhatikan suara air, perhatikan bentuk pohon, hutan ini memberi petunjuknya sendiri. Dan benar saja, aku berhasil menemukan jalan setapak kecil yang lebih jelas. Aku yakin, ini jalan keluar. Kami berjalan pelan-pelan. Kakiku sakit, tapi hatiku justru kuat. Yoga lemah, tapi dia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Sesekali dia menepuk pundakku dari belakang. Bagus mbak, jalurnya sudah benar. Sedikit lagi aku merasa aku bukan lagi Sheo Angku yang hanya duduk di kursi empuk. Aku kini benar-benar memimpin. Bukan karena jabatan, tapi karena tanggung jawab dan empati. Sekitar 2 jam kemudian, cahaya matahari makin terang. Aku mendengar suara samar-samar. Klakson kendaraan, aku berhenti sejenak, memastikan pendengaranku benar. Dan ya, itu suara jalan raya. Aku menoleh ke belakang. Yoga berdiri sambil bertumpu pada tongkat kecil yang dibuatnya. Wajahnya kelelahan, tapi ada senyum hangat yang tak bisa kulupakan seumur hidupku. Kita sudah dekat yoga, kita sudah hampir keluar. Aku berseru, nadaku bercampur haru. Yoga hanya mengangguk pelan, tapi aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Langkah kami semakin cepat. Akhirnya, dari balik pepohonan lebat, aku melihat jalan aspal. Dengan beberapa mobil melintas, aku melambaikan tangan dengan penuh semangat. Sebuah mobil pick-up berhenti. Sopirnya terkejut melihat kondisi kami berdua yang lusuh, basah, dan penuh lumpur. Tanpa banyak bicara, aku meminta tolong, dan sopir itu dengan cepat membantu Yoga naik ke bak mobil. Aku duduk di samping Yoga, yang bersandar lemah tapi tetap tenang. Tanganku menggenggam tangannya erat. Saat mobil mulai melaju menuju kota terdekat, aku menoleh, memandang hutan yang baru saja kami lewati. Dalam hati, aku berkata, terima kasih untuk semua pelajaranmu Yoga. Mulai hari ini aku akan jadi orang yang berbeda. Aku janji, dan dalam pelukan pagi yang hangat, aku merasa benar-benar hidup untuk pertama kalinya. Angin malam bertiup makin kencang. Gua kecil tempat kami berlindung mulai terasa lembab. Aku memeluk lututku erat-erat.
mencoba menghangatkan diri dengan napas yang makin berat. Tubuhku kelelahan, tapi pikiranku berputar cepat. Kata-kata yoga tadi terus terngiang. Yang penting sekarang, panjenengan sudah mulai melihat saya. Melihat, entah sejak kapan aku benar-benar melihat siapapun. Hidupku selama ini penuh angka, target, deadline. Setiap orang di sekitarku hanya kubaca sebagai bagian dari sistem kerja, bukan sebagai manusia seutuhnya. Dan malam ini, semua itu runtuh. Aku melirik ke arah yoga. Dia duduk bersandar di dinding batu, memejamkan mata, tempok tenang, napasnya stabil, seolah hujan deras, udara dingin, dan situasi genting ini tidak ada artinya baginya. Perlahan aku berani membuka percakapan lagi. Yoga, kau nggak takut? Yoga membuka matanya perlahan, menoleh dengan senyum yang membuat hatiku hangat sekaligus. Getir, takut, iya mbak, tapi takut nggak selalu berarti harus berhenti. Kalimat sederhana itu terasa seperti tamparan. Takut nggak berarti harus berhenti. Aku mengulang kata-kata Nia dalam hati. Dan disitulah, entah kenapa, aku merasa hatiku jebol. Semua tekanan, semua gengsi, semua topeng yang selama ini kupakai runtuh dalam sekejap. Aku mulai bicara, bukan sebagai CEO, bukan sebagai Amel yang angkuh, tapi sebagai Amel yang rapuh. Yoga, aku juga takut. Aku takut, bukan cuma karena aku tersesat di sini. Aku takut, hidupku selama ini ternyata kuma, palsu, suaraku pecah, mataku berkaca-kaca. Yoga hanya diam, tidak memotong, tidak memberi komentar, tapi justru sikapnya yang tenang itu membuat aku berani melanjutkan. Kau tahu, aku selalu merasa sendirian, bahkan di tengah kantor yang ramai. Aku kerja keras siang malam, tapi aku nggak pernah merasa cukup. Orang tuaku, aku sudah lama tidak bicara baik-baik dengan mereka. Semua hubungan keluargaku rusak. Aku sebenarnya kesepian, Yoga, dan akhirnya air mata itu tumpah. Aku menangis di depan Yoga, seorang petugas kebersihan yang selama ini kuanggap tak penting. Aku bahkan tidak peduli lagi. Aku menangis sejadi-jadinya, membiarkan semua luka lama yang selama ini kupendam keluar begitu saja. Yoga tetap tidak banyak bicara, tapi kemudian, dengan sangat sederhana, dia berkata, "Kesepianmu itu pilihan, Mbak." Aku tersentak. Kalimat itu sangat jujur, terlalu tajam, menusuk egoku yang masih tersisa. "Apa maksudmu?" tanyaku dengan nada meninggi. Sedikit marah. Yoga tetap tenang, matanya tidak menatapku dengan marah, justru penuh pengertian. Mbak Amel punya segalanya, jabatan, uang, rumah mewah, mobil bagus, tapi mungkin Mbak terlalu lama menutup diri. Orang tua Mbak, mungkin mereka juga tunggu pintu itu dibuka lagi. Aku menggeleng cepat. Kau nggak tahu apa-apa tentangku, Yoga. Mereka tidak pernah ada buatku. Mereka hanya peduli soal prestasi. Kapan aku sukses, kapan aku dapat jabatan, kapan aku menikah, bukan kapan aku bahagia. Suara tangisku makin keras. Yoga hanya duduk diam, tapi tatapannya tidak berubah. Tidak menghakimi, tidak ikut menangisi, hanya menerima, dan tiba-tiba, aku merasa malu, karena emosiku sendiri. Aku berdiri cepat, melangkah keluar gua, ingin menenangkan diri, tapi baru beberapa langkah kakiku terpeleset. Tanah di sekitar gua memang licin, tubuhku jatuh, lalu meluncur ke arah sungai kecil yang deras akibat hujan. Semua terjadi begitu cepat. Aku berteriak keras, dan sebelum aku hanyut terbawa arus, tangan Yoga menangkap pergelangan tanganku dengan kuat. "Pegang, Mbak! Pegang, Mbak! Jangan! Lepas!" teriaknya. Aku mengerahkan seluruh tenaga untuk bertahan. Arus sungai menghantam kakiku. Airnya dingin menggigit. Aku melihat wajah Yoga. Serius, penuh usaha. Tapi aku juga bisa melihat kakinya yang licin. Dia juga nyaris terjatuh. Dalam sekejap, aku sadar, Yoga mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkanku. Aku yang arogan, yang selalu merasa lebih tinggi darinya, yang selalu memandang rendah orang sepertinya. Dan justru dia yang kini memegang tanganku erat-erat. Dengan sekuat tenaga, Yoga menarikku hingga akhirnya aku kembali naik ke daratan. Kami berdua jatuh, terduduk, napas memburu. Aku memandangnya, dan di wajah Yoga aku bisa melihat luka. Salah satu lengannya berdarah karena goresan batu. Tapi dia hanya tersenyum, menatapku. "Maaf ya Mbak, saya agak terlambat nariknya," katanya pelan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tenggorokanku tercekat. Yang bisa kulakukan hanya menatapnya lama-lama. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seluruh pertahananku pecah. Di sini, di tengah hutan yang dingin,
basah, penuh lumpur. Aku akhirnya benar-benar melihat siapa Yoga. Sebenarnya, dia bukan sekadar petugas kebersihan. Dia adalah manusia yang penuh keteguhan, yang tanpa banyak bicara, mengajarkan aku apa arti keberanian, ketulusan, dan pengorbanan. Aku mulai menangis lagi. Tapi kali ini, bukan karena takut, tapi karena aku benar-benar malu pada diriku sendiri, dan Yoga hanya duduk di sampingku. Diam, membiarkanku menangis sepuasnya, tanpa pertanyaan, tanpa komentar. Hanya ditemani kehangatan sederhana dari seorang pria yang selama ini kupandang sebelah mata, tapi justru jadi penyelamat hidupku.